Enaknya jadi anak Papua itu apa ya? Hmm. Where you I will be, I will be my where you I will be. Hey Basudara dong semua, welcome back to my channel. It's been a while. Ya, sangat lama sekali saya tidak upload video di YouTube. Tapi, now I'm back. Anyway, so today it's gonna be like a nice topic to be talk. Karena banyak yang tanya sekali, bang, gimana sih tinggal di Papua itu gimana sih? Kamu jadi anak Papua itu gimana sih rasanya? Karena lots of things are going on right now. Tapi anyways, kita akan bahas kayak begitu. Oke. Jadi teman-teman sudah lihat title-nya di bawah seperti apa. So, sebelum saya masuk dengan diskusi atau perbincangan sedikit tentang gimana sih jadi anak Papua atau lahir di daerah paling timur di Indonesia tuh bagaimana sih rasanya, saya mau bilang bahwa di video ini adalah berdasarkan apa yang saya lihat, pengalaman pribadi dan apa yang saya rasakan. Jadi tidak mau menjelekan atau apapun orang lain. This is based on my experience. This is based on my life so far as Papuan, Sebagai anak Papua, saya pengen cerita sedikit dalam YouTube channel ini, dalam konten kali ini. Kemudian yang kedua, it's gonna be like seperti yang saya bilang ini. Jadi ini akan banyak sekali tentang mixed language. Jadi saya punya bahasa dalam video ini akan mix bahasa dan Inggris. Jadi kayak mix gitu karena memang this is the way I speak, this is the way I talk. So jadi jangan judge me, okay? Oke. Because this is real me. In my real life saya juga kayak gitu, kayak ngomongnya kayak mix saja begitu supaya enak. Oke, anyways, lupakan hal itu, kita langsung go ke dalam pembahasan video kali ini. Oke, yang pertama, enak nggak jadi anak? Nope. Oke, nope. Rainer, kita mulai dari yang tidak enak dulu ya, biar enak-enak tuh dari belakang saja. Oke. Anyways, so kita mulai dari yang tidak enak dulu. Gimana sih jadi anak Papua? Tidak enaknya itu seperti apa sih jadi anak Papua tuh bagaimana? Oke. Sangat berat untuk saya bicara tentang hal ini. Nope. Anyways, Jadi anak Papua itu tidak enaknya itu gimana sih? Ini bukan tidak enak, tapi kayak something yang makes me, kayak gelisah. Tidak gelisah juga sih. Gelisah, hati gelisah. Kayak something yang tertahan gitu di hidupnya kita. Rasa ini tak tertahan. No, what I'm talking about. Pokoknya something yang tidak enak gitu. You know what I mean, guys. You know what I mean. Well, tidak enaknya apa sih jadi anak Papua? Yang pertama, itu tuh banyak sekali teman-teman yang masih tanya tentang kita, orang Papua, anak Papua, atau orang yang tinggal di daerah timur Papua itu. Kalian pakai baju nggak? Ada mall nggak? Ada mobil nggak? Wah, padahal ini 2020 dan jelas-jelas di peta Indonesia itu bisa kita lihat sendiri Papua termasuk dalam gitu. Atau teman-teman kalau belajar sejarah atau belajar kita punya semua tentang Indonesia pasti tahu lah kita Papua tuh bagian dari Indonesia. Yang pasti bahasanya kita sama dan sekarang kita lebih berkembang gitu dibandingkan yang dulu sudah maju. Jadi this is 2020 guys. I wanna say like you can Google it, you can just open your laptop, kau punya browser apapun di situ dan Google langsung Papua dan semua akan muncul. Dan itu tidak ada yang bilang tidak pakai baju. Di pedalaman pun juga itu kalau pakai koteka kan itu cover, you cover your body, tidak semuanya telanjang kayak gitu kan. Jadi this is 2020 guys. I just wanna say buat people yang dari luar Papua yang lagi nonton channel YouTube ini, please
Google dan belajar. Oke, Google. Karena kita tuh juga belajar. Jadi kita anak Papua tuh kayak tidak udik. Istilahnya kayak kita tidak udik pas pergi ke tanah Jawa, pergi ke luar Papua. Kita tidak tanya kayak, di Jawa masih pakai baju nggak? Di Jawa itu ada mobil nggak? Kayak pertanyaan yang sangat-sangat, mau dibilang apa ya? Bilang tidak manusiawi, tidak juga. Kayak tidak layak juga tidak. Tapi kayak, That is not good. kayak itu based on your mind. Kayak itu bisa kita nilai kayak kok orang yang sangat-sangat tidak maju dalam berpemikiran. Jadi tidak enaknya itu kayak gitu. Kayak ketika kita di luar kita ditanya kayak gitu, Papua tuh begini ya, Papua gini ya kak. Nggak, tanpa traveling, tanpa pergi ke Papua sana langsung, kamu bisa langsung Google. Dan di YouTube juga banyak banget video tentang Papua, traveling, apapun itu, Raja Ampat, you can see that. Another things about Papua, kamu bisa Google aja di YouTube. Google juga persediakan tuh semuanya, menyediakan banyak informasi. You can just Google it, type it, Jayapura Papua, Merauke Papua, whatever you want tentang Papua, just Google it. Everything is on the internet right now, okay? I wanna say that. That's simple. Kemudian yang kedua yang tidak enaknya itu jadi anak Papua itu kayak, I don't know, this is just based on my experience and what I see and what I feel. Entertainmentnya kita tuh kayak penuh dengan orang-orang dari barat saja atau tengah Indonesia. Kayak orang-orang timur tuh susah gitu didapati dalam dunia entertainment atau media begitu. Sangat-sangat kurang. Jadi please lah, coba kayak ada media yang datang expose kita, kehidupannya kita, reality atau apapun gitulah tentang Papua supaya juga merata gitu, kayak pas orang luar juga nonton gitu kayak, oh this is Indonesia, very diverse and lot of uniqueness that you can see. Ada kulit yang dark and white like that. So menurut saya tuh sangat tidak enak. Kayak dilihat tuh jadi kayak malas. Kayak semuanya tentang orang-orang itu saja yang terus-terus dari tahun ke tahun hanya orang-orang itu. Kayak tidak ada orang-orang baru darinya kita yang full the media, full the entertainment supaya ada something yang menarik gitulah. Jadi menurut saya itu tidak enak sekali lihat media atau entertainmentnya kita yang gitu-gitu saja. Kitanya tidak ada gitu, tidak ada pembahasan tentang kita Papua. Ada kasus apa sih yang ada terjadi Papua, nggak diekspos baik-baik ke media gitu. Kayak sometimes I feel so irritated, tapi it's okay. Anyways, let's move on to the next topic, which is enaknya apa sih kalau jadi anak Papua? Kalau jadi orang Papua tuh enaknya apa? Yang pertama, the look, appearance, dari kulit dan rambut. It's beautiful, guys. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Jadi ada lagunya kayak gitu. Jadi sangat-sangat, for me, I'm so proud of me being Papuan, Jadi dark skin, mau dibilang hitam juga ini bukan hitam, jadi kayak dark skin or brown skin, like not really, I don't know. What do you mean chili shock to the eye? Anyways, rambut dan kulitnya kita, it's cool, guys. Jadi kita bisa, terutama rambut ya, kayak bisa di smoothing, bisa dikeritingin, jadi we can make it everything, dan unik banget sumpah. Tapi di sini saya mau bilang ke teman-teman yang tidak tahu Papua tuh bagaimana atau orang Papua tuh bagaimana, teman-teman yang dari luar. Jadi tidak semua orang Papua tuh having dark skin and curly hair. Ada juga orang Papua yang putih dan rambutnya lurus. Dan ada yang bergelombang juga. Jadi tidak semua orang Papua itu kulitnya hitam atau kulitnya itu dark skin, having dark skin dan curly hair. Tidak semua kayak gitu, teman-teman. Okay. Jadi ada yang beda gitu. Dan juga ada orang Papua yang kawinnya keluar, kayak kawin dengan orang Barat, kawin dengan orang Manado atau orang yang kulitnya terang, jadi anaknya mix gitu. Kayak saya sendiri kan, bapaknya saya orang Ambon, mama orang Papua, jadi kayak mix gitu. And yang berikutnya itu alam. Oh my goodness. Pantainya, gunungnya, lembahnya, alamnya itu sangat beautiful.
dan sangat amazing. Kok bisa mau kemana saja tuh sangat beautiful. Apalagi yang suka foto-foto Instagram, foto model, ke Papua, please ke Papua, karena pantainya apapun semua. Bahkan saya sebagai anak Papua saja masih udik begitu, kayak di Papua kayak belum ke Merauke, belum ke Fak-Fak, belum ke Biak. Itu kayak bagus banget sih pantainya di sana, pengen ke sana gitu, pengen traveling. Jadi yang pengen ke Papua Raja Ampat masih teman-teman sudah tahu. Tapi banyak sekali tempat-tempat alam yang lain belum disentuh oleh manusia dan belum diekspos oleh media. Itu sangat cantik, sangat perfect untuk photoshoot, apalagi untuk tinggal. Itu sangat damai sekali dan alamnya sangat wow. Seorang Papua saya udik, pengen terus di situ saja, tidak mau kemana-mana lagi karena saking nyaman dan sangat indah begitu. Kemudian hal terakhir yang saya mau bahas itu adalah kesempatan. Sebagai anak Papua, saya rasa ini based on my experience ya. Saya rasa tuh kayak jadi anak Papua tuh kesempatan untuk meraih pendidikan, meraih mimpimu, khususnya di bidang pendidikan. It's really besar karena pemerintah menyediakan beasiswa. Jadi pas pernah saya kuliah di Jawa dan teman-teman tuh tanya gitu, kamu biaya sendirinya? Enggak, dapat beasiswa. Gimana sih beasiswa dari pemerintahnya kita? Jadi sekarang sekolah di Amerika ini kan juga beasiswa dari pemerintah Papua. Jadi kayak kesempatannya kita tuh besar dan ada gitu untuk, apalagi untuk menjenjang pendidikan di luar Papua, bahkan di luar negara, luar Indonesia itu ada gitu. Jadi senang sekali. Jadi buat teman-teman yang belum dapat kesempatan itu, pasti ada kesempatan lagi. Dan buat teman-teman Papua yang nonton channel ini, let's go, kejar kesempatan itu karena ada terbuka. Jadi kamu tinggal langsung ke sana kejar, dan kalau sudah berkatmu ya langsung pasti itu buat kamu gitu. Jadi enaknya jadi anak Papua yang hal terakhir yang saya mau bahas tuh itu kesempatan untuk, khususnya kesempatan di pendidikan. Sangat besar sekali pemerintah menyediakan beasiswa untuk kita supaya maju dalam bidang pendidikan. Jadi itu sih hal-hal singkat. Saya kayaknya bicara cepat deh guys, ya kan? You don't know why it's going on. I don't know. Iya, jadi gimana sih enaknya dan tidak enaknya jadi anak Papua? Wait, I'm talking too much. Hey yo, what the fuck? Iya, jadi kayak gitu. Ada enaknya, ada tidak enaknya. But as long as you are grateful for everything that you have in your life, it's always beautiful and always live in a peace. Pasti ada damai kalau kamu selalu mengucapkan syukur. Jadi tentang apapun yang terjadi, rasisme yang terjadi dengan Papua, bahkan tahun kemarin juga kasusnya, oh my god, I don't wanna get into it, but What do you mean, chili shock to the eye? ya, jadi cerita-cerita sedikit tentang Indonesia is very diverse and we have a lot of things. Banyak perbedaan yang kita punya dan itu sangat menarik dan sangat cantik, sangat beautiful. It's very hard to explain something, describe something in bahasa. It's really easy to speak in English. Okay. Just be tolerant and be respectful for everything that we have. And yeah, diversity, you know, from the skin, the culture. I'm so grateful, you know, see the diversity that we have. Karena bosan gitu loh kalau kita lihat sama-sama saja gitu kan, bosan kan, kita lihat mengulang hal yang sama, bahkan melihat hal yang sama kan bosan. Kita pengen something yang different dan itu exists in Indonesia. So please teman-teman Indonesia yang lain, hargai kita gitu. It's just a little message that I wanna say because it's still going on, it still happens in our country. So I just wanna address this a little bit. So guys, that is things that I want to talk in my content. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Please klik tombol subscribe di bawah supaya kamu bergabung di keluarga Rainer Grimaldi. Kalau kau mau temukan saya di another social media, everything in the description below under this channel. Tinggal dibuka, ada linknya juga, langsung Instagramnya official Rainer.
Snapchatnya ada juga, dan Rainer CB di punya Twitter. Please give a thumbs up if you like it, and yeah, if you don't like it, you can just whatever you want. This is me, Rainer CB, and thank you for watching, and see you in the next video. Peace. Bye bye.